kami ucapkan kepada kita sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah limpahkan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus keluarga besar pemain dan baru, di mana mereka telah diberikan kekuatan oleh Tuhan melewati masa-masa sulit di mana duka cita yang mereka alami, dan puji dan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga pada sore hari ini dapat melaksanakan ibadah 40 hari 40 malam Ibu telah meninggalkan kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Kami teruskan ibadah memperingati 40 malam 40 hari dari almarhumah Ibu Maya Turia dan baru dari tengah-tengah keluarga, bahkan dari tengah-tengah Korof 3 Bandung. Kami teruskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tetap berdiri. Kita akan membacakan form dan tabisat ibadah. Saya akan membacakan bagian B dan saudara sekalian, jemaat sekalian membacakan bagian C-nya. Adapun jalan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan adalah murni, Tuhan adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Hari ini kita berkumpul di sini dalam ibadah peringatan 40 malam, di mana Tuhan telah memanggil naik ke kemuliaan Allah almarhumah Maya Turia dan baru. Tuhan telah memberikan penghiburan dan kemampuan bagi suami, anak-anak, menantu dan cucu dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk penghiburan dan kekuatan iman yang telah Ia berikan bagi keluarga. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Silakan duduk. Ibadah nyanyian nomor 327 akan dipimpin oleh Kapten Yanita Supriyadi. Bersama-sama kita menyanyi nyanyian nomor 327.
duka cita boleh mereka jalani, dan mereka dihiburkan dengan sempurna oleh Tuhan. Dan kita akan menaikkan doa syukur yang akan disampaikan oleh Mayor Stefanus Tulung Mangun sebelumnya. Kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah, Bapa kami yang sungguh baik, melimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka patutlah kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam perjalanan hidup kami sungguh yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera Tuhan kerjakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Petang hari ini
Kami diundang oleh hamba-Mu di tengah-tengah keluarga Mayor Damar. Bersama-sama Tuhan, kami ada di sini untuk menaikkan ucapan syukur atas peristiwa yang tidak pernah mereka duga, yang tidak pernah dipikirkan oleh kami semua, bahwa 40 hari yang lalu adalah hari yang terakhir bagi istri kekasih, bagi mama, oma, bagi rekan sepelayanan kami, almarhumah Mayor Turia Damar. 40 hari yang lalu adalah hari yang begitu pahit dan sangat menyakitkan bagi hamba-Mu dan keluarga, termasuk kami semua, karena kami kehilangan orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan, ada ucapan syukur dari hati kami yang paling dalam kepada-Mu Bapa. Sebab 40 hari sudah keluarga dan kami semua melewati hari-hari sepeninggal kekasih kami. Dan kalau sore hari ini Tuhan, Mayor Damar, anak-anak, cucu-cucu dalam keadaan yang sehat dan diberkati, mereka boleh kuat menjalani hari-hari dalam hidup mereka di tengah-tengah dan di dalam lembah kekelaman. Itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna sudah Engkau berlakukan bagi keluarga. 40 hari ini Letnan Ferry boleh kembali pelayanan, dan sore hari ini ada bersama-sama dengan kami. Itu bagian dari penyertaan Tuhan. Hari Minggu kemarin bersama-sama kami boleh melihat betapa Tuhan baik buat Adi, anak kami. Adi boleh dinaikkan menjadi kadet di tingkat 2, dan Tuhan sudah memberi penempatan. Adi akan praktek di Pusdiklat. Terima kasih untuk semua Tuhan. Dan tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih keluarga dan kami semua atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya ibadah peringatan 40 hari dinaikkan ke kemuliaan hamba-Mu almarhumah Mayor Turia Damar yang kami laksanakan pada petang hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah syukur yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan Allah, sehingga hari-hari yang akan kami lanjutkan khusus bagi keluarga dalam perjuangan hidup adalah hari-hari yang tentunya akan semakin diberkati. Tinggallah bersama kami dalam sepanjang ibadah ini. Kedua hamba-Mu yang ambil bagian, memimpin dan yang membawa firman Tuhan, Tuhan pakai dan urapi secara khusus, sehingga ibadah ini melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, kami semua terberkati. Inilah doa syukur keluarga dan doa syukur kami semua, ya Bapa di sorga. Terimalah, sebab kami menaikkannya dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan kembali membaca bagian pemimpin dan bagian jemaat. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 346. Ada kesempatan bagi keluarga menyampaikan kesaksian. Setelah kita menyanyikan ayat pertama dan kedua, saya mempersilahkan bagi keluarga untuk menyampaikan kesaksian. Kita nyanyikan ayat pertama dan kedua.
saya lihat di luar banyak sekali jemaat yang datang. Saya pikir ada apa ini? Saya tanya ke pembaca, ternyata dia lagi terima telepon. Ternyata jemaat-jemaat kami di sana sudah mendengar kabar itu, tapi mereka tidak berani memberitahu kepada kami. Kemudian ada telepon dari Kalawala yang menelpon Bapak Cio dan akhirnya memberitahu kepada saya bahwa Mama sudah pergi. Saat itu rasanya sakit lalu cepat, tapi saya mau mensyukuri segala hal bahwa di tahun 2024 ini Tuhan berkenan menambahkan satu anggota dalam keluarga kami, lahirnya anak saya yang ketiga. Tapi di tahun yang sama Tuhan juga mengambil orang tua kami yang terkasih. Tahun ini memasuki di bulan yang ke-6 ini sudah banyak hal yang boleh saya rasakan dari pahit manis asal dan segala hal, tapi terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhan yang kuatkan kami secara khusus untuk Papa. Sejak Mama pergi, mungkin saya seringkali ada dalam pikiran saya mulai suka berandai-andai. Seandainya Mama di sini mungkin begini, seandainya Mama masih di sini mungkin akan begini dan begitu. Tapi kan harus belajar perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan kami terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Papa terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan sebentar lagi juga saya akan kembali ke pelayanan. Adik pun akan kembali dalam tugas prakteknya dan hanya tinggal Papa dan Cio yang di sini. Tapi saya percaya bahwa di hari-hari sampai ke hari yang ke-40 ini Tuhan terus beri kekuatan. Maka Tuhan terus akan juga beri kekuatan bagi Papa di hari-hari mendatang dalam pelayanan di tempat ini. Bahkan juga saya sebagai seorang anak dan cucu-cucu yang rasanya masih berat harus ditinggalkan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini saya begitu banyak yang hadir memenuhi undangan kami. Itu juga telah menjadi kekuatan bagi kami bahwa banyak yang menyayangi Mama dan banyak yang ada bersyukur bersama-sama kami di dalam ibadah sore hari ini. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Syukur saya kepada Tuhan bahwa dalam segala masa Tuhan Yesus tetap baik. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir dari perkataan daripada Tuhan Pizza merupakan hal yang menjadi kenang-kenangan bagi kami PKW Korps 3 Bandung. Yang Ibu selalu setiap mengambil bagian pasti ada lagu ini ya. Yesus baik-baik buat saya. Dia selalu menyanyikan lagu ini karena itulah yang boleh menjadi kesaksian baginya bahwa Yesus selalu baik. Dan mari kita akan menyanyikan nyanyian ini, Yesus baik-baik buat saya. Mungkin juga tertera di dalam acara yang disampaikan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya.
nyanyian nomor 346 ayatnya yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, kami akan dimampukan
Kami memohon hikmat-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang ada dari awal ibadah kami, akan senantiasa menuntun hidup kami untuk memahami maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami berterima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kami sekalian di dalam ruangan ini. Apabila ada di antara kami yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan atas kehidupan rohani kami, Tuhan, berbicara melalui hamba dalam kehidupannya. Kata-katanya yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Allah. Kami siap mendengarkan firman. Puji terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini pembacaan firman Tuhan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22 saja. Pembacaan dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya. Ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dari pertemuan kita pada sore hari ini, bagaimana menghadapi penderitaan. Bagaimana menghadapi penderitaan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka bagian ini akan menjelaskan kepada kita 4 fakta yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Fakta yang pertama adalah musuh yang tidak dapat kita lihat tetapi nyata, yaitu iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Fakta yang kedua adalah ujian-ujian yang kita tanggung yang tidak seharusnya kita terima, namun diizinkan Allah untuk kita. Ayub adalah orang yang benar, tapi dia tetap mengalami ujian yang begitu berat. Fakta yang ketiga, kita menjalani sebuah rancangan yang tidak kita mengerti, tetapi inilah rancangan yang terbaik. Ayub mengalami penderitaan, tetapi kemudian dia dipulihkan dan memuliakan nama Tuhan. Lalu fakta yang keempat, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini adalah Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Ayub bertahan dan dipulihkan karena perbuatan Allah. Yang juga kita percaya Allah telah memulihkan mereka besar dan Bapak mereka baru dari duka cita yang mereka alami. Mereka telah dipulihkan oleh Allah dengan kekuatan dan pertolongan oleh putranya Yesus Kristus. Saudara ini berkata oleh Tuhan, bagian yang pertama sampai yang ketiga dalam hidup ini merupakan misteri kehidupan.
kesusahan yang keempat akan sangat sulit bagi Ayub untuk bisa dengan kuat menerima apalagi bersyukur. Tetapi Ayub adalah orang yang luar biasa. Karena dalam kondisi yang seperti itu, ia mampu bersikap baik untuk menghadapi semua penderitaan yang dialaminya. Kalau saudara berkata dari Tuhan, bagaimana sikap Ayub ketika menghadapi kesulitan bahkan penderitaan yang dialaminya? Sikap Ayub yang pertama adalah Ayub memberi respon yang tepat, yang benar ketika menghadapi masalah. Ayub memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi masalah. Pada ayat yang ke-10 ada 4 kata kerja, yaitu Ayub berdiri mengoyakkan jubahnya. Hal ini dalam tradisi perjanjian lama merupakan suatu ekspresi kesedihan yang sangat dalam. Kemudian ia mencukur rambutnya. Mencukur kepala adalah simbol kehilangan kemuliaan pribadinya. Dan ketiga, ekspresi ini tidak salah, tetapi ekspresi yang keempat sangat luar biasa. Ayub menyembah, dia sujud kepada Allah, dia menyembah Allah, dan di dalam penderitaan yang sangat dia alami, dia tetap bersyukur karena setiap yang dialaminya tidak luput dari pengawasan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, maka tentunya kita masing-masing memiliki respon tersendiri terhadap masalah yang kita hadapi. Dan seandainya mau jujur, maka sering kali menjadi respon Allah kita adalah bersyukur. Bahkan respon yang negatif yang kita alami, bahkan kita sering kali menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus saya alami? Mengapa ini harus dialami oleh keluarga saya? Inilah kadang-kadang respon yang kita hadapi ketika kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Apa yang lebih ekstrim lagi? Malah menyalahkan Tuhan ketika ia izinkan suatu masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ayub memberikan gambaran yang luar biasa bagi kita tentang bagaimana cara saat kita harus menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Ayub memilih untuk menyembah Tuhan, melihat masalah yang dihadapi Ayub, rasanya tidak salah apabila ia mungkin menyalahkan Tuhan dengan kondisi hidup yang harus ia alami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan saja kehidupan hanya ada satu hari, kehidupannya hanya pada satu hari diperhadapkan dengan bertubi-tubi masalah. Bukan hanya satu masalah, ada 3 masalah, ada 4 masalah yang dihadapi Ayub. Pertama, kabar buruk, yaitu keledai-keledai yang dirampas oleh orang Seba. Kabar kedua adalah kambing domba dan semua penjaganya telah terbakar oleh api dan langit. Kabar yang ketiga adalah unta-untanya dijarah. Saudara, kalau mungkin kabar yang ini Ayub masih bisa menerima segala sesuatunya. Tetapi kabar yang sangat luar biasa, kabar yang membuat mungkin Ayub sangat tersesat dalam hatinya ketika dia mendengar berita bahwa ke-10 anaknya telah meninggal dunia. Saudara berkata oleh Tuhan, semua masalah yang dihadapi Ayub adalah masalah yang terjadi dalam satu hari dan dalam waktu yang berdekatan. Mungkin kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, seperti mana kita stres berat, tidak mampu memulih lagi, bahkan seringkali kita juga menyalahkan Tuhan. Namun yang dilakukan oleh Ayub adalah sesuatu yang luar biasa. Ia sujud dan menyembah. Hal ini adalah hal ini yang Allah ingin sampaikan bagi saudara dan saya. Saat kita menghadapi masalah, maka mari kita terus menyembah Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan iman di tengah-tengah kelemahan kita. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat penghiburan di tengah-tengah kesedihan kita. Dan hanya di dalam Tuhanlah semua persoalan kita mendapat jalan keluar. Seperti yang dialami oleh keluarga besar ketika mereka menghadapi duka cita, mereka telah mengambil respon yang tepat, respon yang benar,
mereka tetap menyembah Tuhan walaupun duka cita yang sulit untuk dilewati. Tetapi oleh karena respon yang benar, respon yang tepat, membuat mereka kuat hingga berasa ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sikap yang kedua dari sikap Ayub adalah dalam penderitaan Ayub menyadari betapa berkuasanya Tuhan atas kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ayub memberikan gambaran tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Dan ada beberapa ungkapan yang disampaikan Ayub. Ungkapan yang pertama, kita datang dengan telanjang. Kita datang dengan telanjang. Memberikan gambaran tentang keberadaan manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak mempunyai kekuatan dan tidak memiliki kebanggaan apapun. Saya ulangi, memberikan gambaran tentang keberadaan manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak mempunyai kekuatan dan tidak memiliki kebanggaan apapun. Ungkapan Ayub yang kedua adalah Tuhan yang memberi. Memberikan gambaran bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, semua hanyalah titipan dari Tuhan. Semua yang kita miliki hanyalah merupakan pinjaman dari Tuhan. Ayub menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita sekalian. Lalu ungkapan yang ketiga dari Ayub, Tuhanlah yang mengambil. Tuhanlah yang mengambil. Karena Tuhanlah yang memberi, maka Tuhan juga yang berkuasa untuk mengambil. Dan sebagai manusia, Ayub katakan bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita miliki, maka sebagai manusia kita tidak mampu untuk menahannya. Jadi karena Tuhan yang memberi, kalau Tuhan sudah berkuasa untuk mengambil apa yang Tuhan beri dari kehidupan kita, maka kita manusia tidak mampu, tidak sanggup, tidak berkuasa menahan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita sadar bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh keluarga 40 hari yang lalu, suatu waktu yang berat, suatu waktu di mana hari yang begitu mendukakan hati mereka, ditinggalkan oleh istri yang mereka kasihi, ditinggalkan ibu, ditinggalkan oma, bahkan mertua yang mereka kasihi dengan keluarga. Bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kita menyadari bahwa semua adalah titipan Tuhan, maka keluarga ini tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Ayub ketika menghadapi pelayanan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan adalah dalam penderitaan Ayub tetap konsisten dengan karakter yang takut. Yang ketiga adalah dalam penderitaan Ayub tetap konsisten dengan karakternya yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat 22 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang takut. Ayub merupakan tipe anak Tuhan yang luar biasa. Ayub tidak berbuat dosa. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita lebih suka meninggalkan Tuhan dan melangkah dengan cara kita sendiri. Seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan, tetapi ketika tanpa kita sadari bahwa Ia sedang membentuk dan terus menyertai kita, seperti di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, tetaplah jadi pribadi yang takut akan Tuhan, karena Ia berjanji bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Suatu tujuan yang luar biasa indahnya bagi kita, yaitu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, seperti yang sudah dialami oleh keluarga. Ketika Allah memberikan tantangan yang berat dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami duka cita yang berat, Allah turut bekerja dalam memberikan penghiburan kepada keluarga besar, secara khusus bagi Bapak Mayor
yang baru. Ketika kami mendengarkan Tuhan, bagaimana rasa berat ditinggalkan oleh istri yang kekasih, bersama dalam pelayanan, menghadapi tantangan dalam pelayanan, bahkan bertahun-tahun bersama. Tidaklah mudah bagi Bapak Mayor, namun Tuhan memakai cucu yang mereka kasih memberikan penghiburan. Allah turut bekerja melalui cucu yang mengatakan bahwa dia siap menemani Bapak untuk tetap dalam pelayanan di BWU. Bapak sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk pensiun ini, tapi oleh karena Roh Allah bekerja melalui cucu yang mereka kasihi, sehingga keputusan itu tidak jadi diambil. Tetap kuat dalam pelayanan. Allah turut bekerja, terus menguatkan Bapak dalam pelayanan, dan Tuhan bekerja melalui kita semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan turut bekerja melalui anak mantu, anak-anak yang terus memberikan penghiburan kepada Bapak Mayor, sehingga kalau ada pada saat ini semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam penderitaan mari kita tetap mengucap syukur sebagai ungkapan kita kepada Allah. Sebab ucapan syukur Ayub menunjukkan bahwa Ayub menerima bukan hanya apa yang ia inginkan, tetapi juga semua yang Allah kehendaki, baik susah ataupun senang. Ayub bersyukur untuk semua pinjaman yang Allah berikan kepada kehidupannya. Ayub juga bersyukur ketika semua yang diberikan Allah diambil oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi penderitaan ini, ketika kita menghadapi tantangan hidup yang berat, mungkin melalui keluarga kita, mungkin melalui pekerjaan kita yang saat ini, atau pendapatan kita, bahkan usaha kita yang mulai menurun, pendidikan kita yang mungkin, pendidikan anak-anak kita yang semakin hari semakin berat, biaya begitu berat yang kita hadapi, dan bahkan duka kita yang kita alami, persoalan-persoalan pribadi yang kadang-kadang berat untuk kita jalani. Bagaimana respon kita? Mari kita menghadapi kehidupan Ayub yang merespon dengan takut akan Tuhan, yang merespon dengan benar dan tepat, dan merespon setiap penderitaan yang dialaminya dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sikap-sikap yang Ayub lakukan, yang Ayub terhadapkan dalam kehidupan kita, saya akan percaya seberat apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, seberat apapun duka kita yang kita alami, maka Allah turut bekerja untuk memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita, dan jadilah pribadi-pribadi yang kuat ketika menghadapi tantangan, dan jadilah pribadi-pribadi yang tetap konsisten di dalam iman kepercayaan ketika menghadapi hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami diberikan teladan yang baik dari kehidupan Ayub yang menghadapi penderitaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi itu semua tidak membuat kasih dan cintanya kepada Tuhan berubah. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia menyadari bahwa apa yang dia miliki adalah dari Tuhan, dan dia juga menyadari bahwa semuanya akan kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tahu kehidupan kami di dunia ini adalah sementara. Kehidupan kami di dunia ini tidak kekal, dan kami bersyukur kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami memiliki tempat yang kekal di dalam surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali kami dengarkan pada sore hari ini. Kami terus berdoa bagi keluarga, biar mereka terus dikuatkan oleh Tuhan, mereka terus dihiburkan oleh Tuhan, mereka terus diberikan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni hamba dari keterbatasan dan kekurangan hamba dalam menyampaikan firman.
Dengan dasar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan hamba berdoa. Amin. Kita melanjutkan ibadah kita dengan kita akan menyanyi bersama nyanyian nomor 262. Kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberikan persembahan kita sambil kita menyanyi nyanyian nomor 262.
Dalam jalan kehidupan kami akan ditolong oleh Tuhan. Berkati persembahan kami dan berkati kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi bersama nyanyian nomor 309. Kita akan menyanyi nyanyian ini, ayat pertama kita nyanyikan dalam posisi duduk, dan ayat ketiga kita nyanyikan dalam posisi kita berdiri. Masih jalan hidupku terasa amat berat, sandallah pada Tuhan Yesus ada dekat. Bila hari berkabut dan malam pun gelap, oh janganlah kau takut, kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Carilah perlindungan kepada Allahmu, yang pada waktu susah meneladun hidupmu. Dia pun dengan kasih dalam suka duka melarikan kau lagi dekat kepadanya. Biar kita berdiri, ada sesuatu yang akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada malam hari ini, sekaligus kami berdoa bagi Mayor dan Baru. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Tuhan terus memberkati pelayanannya yang ada di PSTW Senjarawi Bandung. Tuhan kiranya menolong tiap-tiap hari, apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan untuk pelayanan ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menolongnya. Kami juga berdoa bagi keluarga Letnan Ferry bersama dengan Ija dan ketiga putranya. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan ketika melakukan perjalanan kembali ke pelayanan mereka di Sulawesi Tengah. Kami percaya walaupun medan yang sulit, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan terus menolong dan memberkati mereka. Tuhan akan terus menyertai mereka, bahkan memberkati pelayanan mereka. Pertumbuhan ketiga putranya kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik kami Adi yang beberapa hari yang lalu telah menyelesaikan tingkat pertama di KDN dan sekarang tingkat 2 dan menjalani praktek. Kami percaya Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus memperlengkapinya, dan biarlah pertolongan terus Tuhan sempurna di tengah-tengah kehidupannya, masa mudanya, pelayanannya, bahkan proses yang diikutinya saat ini. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya Tuhan akan terus melanjutkan penyertaan, berkat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami sekalian sudah hadir pada sore hari ini ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami masing-masing, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan keluarga kami. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan Allah kebijaksanaan Tuhan tidak ada yang bisa membendungnya, dan keputusan Tuhan sering sulit untuk kita terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan hati dan menghibur kita dalam memberitakan
kini marilah kita meneruskan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan terus menolong, menyertai kita. Dikehendaki Allah, marilah kita pergi dan berkatnya Tuhan Allah sumber segala kasih dan penghiburan menyertai langkah kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan terus menyertai kita. Amin. Amin. Selamat sore, kita akan mendengarkan pengumuman dari keluar. Ya, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Kapten Supriyanto, baik menyiapkan khotbah ini untuk pada peringatan 40 hari 40 malam bersama istri yang terkasih, Mulia Baru. Terima kasih dan semua unsur setempat yang hadir. Dan juga terus mendukung kami di dalam doa, di dalam kami meneruskan panggilan kami melayani Tuhan sampai saatnya kami juga, kalau Tuhan izinkan, karena semuanya rencana kita bukanlah rencana Tuhan, rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi para hamba-hamba Tuhan yang hadir baik dari Korok 1, Korok 2 ya, Batu Jajar, dan para hamba-hamba Tuhan yang terpusat dari rumah sakit dan orang tua kami para substitusiun dan anak kami dari kantin yang pemimpin. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua kehadirannya, tentunya mendukung dan menguatkan kami. Demikian pula anak kami dari asrama, para suster, dan kami melihat juga ada Oma Natal di sini, masih ada di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin dari semua yang maupun yang terundang maupun yang tidak ingat lagi dan telah hadir di sini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungannya bagi kami, karena terus terang bahwa sudah 40 hari 40 malam mendengarkan kami, tetapi selalu masih membayang-bayangi diri kami ketika mau tidur dari perjalanan kami mulai sesudah diberkati oleh Oma Betty Wijaya dan ditempatkan di dalam bukit itu, selalu terniat di mana pelayanan sesudah senangnya pelayanan kami selalu teringat itu. Dan peristiwa almarhum bagi saya itu nasihat kami yang sangat bijak untuk mengambil segala keputusan dalam pelayanan, selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan harus komunikasi dan kerjasama yang baik. Semua baik itu di Korok maupun Marangkap, Panti dan Korok, maupun pendidikan dan Korok, maupun ketika kami ditempatkan tugas mulia di Aceh kepada saudara kita yang tidak simak, kami selalu diskusi sebelum tidur apa yang harus diambil besok, apa yang harus dilakukan. Nah, itu merasakan kami sangat kehilangan sampai saat ini. Tapi Tuhan lebih cinta sama istri saya, Tuhan lebih mengasihi. Kalau kami terbatas saja mengasihi secara fisik, tetapi Tuhan sangat mencintai sehingga mengambil
kami merasa kesendirian, kepanan dari Bapak Ibu, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, dan anak kami Panti dan khususnya bagi anak kami dan adik dan menantu kami Ferry dan cucu kami Cio, Sia dan Selo, dan khususnya bagi Cio, bahwa kapanpun dan sampai kapanpun kami akan menemani Bapak. Jelas Tuhan kami bahwa di saat kami sulit untuk melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang sangat mengasihi untuk terus melakukan pelayanan. Memang saya sudah pernah berdiskusi dengan almarhum bahwa kita nikmati pensiun kalau sudah waktunya, tapi keunggulan anak kita Adi menyelesaikan proses pendidikan di Pusdiklat menjadi officer, lalu kita pikirkan selanjutnya. Tetapi Tuhan, apa yang kami pikirkan dan rencanakan berbeda apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik buat kami. Sekalipun kami masih dibayang-bayangi oleh almarhum, tapi kami percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan semakin menyembuhkan dan menguatkan kami, bahwa Tuhan yang memberi kehidupan ini, Tuhan juga yang mengambil. Maka terpujilah Tuhan karena semua kebaikan ini. Dan saya percaya bahwa selama kami masih diberikan kepercayaan untuk melayani di Presbyterian kami, kami terus memohon dukungan dan doa dari semua Bapak Tuhan, baik yang hadir maupun yang virtual yang mengikuti ibadah peringatan 40 hari almarhumah. Terus mendukung kami dalam doa. Saudara-saudara kami yang bertiga ini, anak kami pun dari Panti dan seluruh staf kami dan karyawan asrama, suster, para kandidat, dan kami sudah mendapat lagi tenaga 3 hari ini dijemput dari bandara pagi kami Roland, membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan akan menolong kami dalam pelayanan kami selanjutnya di Presbyterian ini. Dan sekali lagi, kalau ada kehilafan dan kekurangan kami di dalam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara Bapak Tuhan, orang tua kami officer pensiun, officer setempat dan jemaat di tiga, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Tuhan yang nomor 1 dan juga dari kita aja. Dan Tuhan terus memberkati kita semua dan terus melakukan apa yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sekarang pasrah bahwa segala sesuatunya pasti Tuhan mengatur yang terbaik. Langkah selanjutnya harus dilakukan. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran yang membuat kami semakin dikuatkan dan melangkah lagi untuk sampai dapat Tuhan izinkan kami melakukan pelayanan yang mulia yang saat ini. Sekali lagi dari kami mewakili dari anak-anak kami, mantu, cucu, dan juga terima kasih banyak untuk semua doa yang sudah disampaikan tadi, dan juga Ustaz sudah mendoakan kami. Itu semua doa-doa dan semua yang sudah mengambil bagian, baik itu pada liburan, pelepasan, pemakaman, juga 7 hari dan sampai 40 malam, 40 hari ini. Dan saya sampai di sini saja, mungkin tidak ada lagi
100 hari, 1 tahun, 2 tahun, sudah sampai sini karena anak-anak kami akan kembali di dalam pelayanannya, dan juga Adi akan kembali melanjutkan proses pendidikan di Istiqlal. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan tidak ada kesalahan-kesalahan marhum, maafkan, karena dia saya percaya sudah dia ada di surga, dan kami terus melanjutkan pelayanan ini. Sebelum ada berkat disediakan, sebelum dinikmati, mungkin doa makannya baru mana para anak-anak kami, para suster, supaya membagi makan malam bersama. Kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Mari kita kembali berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada malam hari ini ada berkat jasmani untuk kami nikmati yang sudah disediakan oleh keluarga. Kami mohon Tuhan berkati dan memuluskannya sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terpujilah nama-Nya Tuhan, di dalam nama Tuhan hamba berdoa. Amin. Sore Tuhan Yesus memberkati.